Pemirsa Yan TV rahimahullah dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dalam bedah buku. Kali ini masih membahas belajar dari Ustadz Yusuf Mansur. Buku ini ditulis dari 3 penulis yang notabene memang sahabat-sahabat beliau, Ustadz Ahmad Sani, Tarmizi As-Siddiq, dan juga Ahmad Jamil. Tak lain sekarang udah ada di samping saya, Ustadz Tarmizi As-Siddiq, yang sudah siap berbagi tentang inspirasi dan iktibar apa saja yang bisa kita petik dari seorang Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, langsung saja, saya tertarik dengan konsep kun fayakun. Ini salah satu firman Allah juga yang ditulis dalam Al-Quran. Dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari bisa diaplikasikan sejauh mana ya Ustadz? Kun fayakun ini konsepnya. Kalau kun fayakun sih subhanallah ya, luar biasa. Tapi saya tidak membahas secara ininya, tapi ini dari buku yang ada di sini. Misalnya gini, misalnya Pesantren Darul Quran. Ini bagaimana kalau saya menyebutnya manajemen kun fayakun. Manajemen kun fayakun itu, ini juga saya lagi pikir konsep seperti apa, tapi itulah terjadi kayak gitu. Misalnya saya tulis di buku ini pada saat bagaimana Ustadz tiba-tiba membawa sebuah program dari beliau berdakwah. Tiba-tiba begini Ustadz, waktu itu Ustadz dari Ambon, kita dikumpulin. Ustadz bilang begini, Tarmizi, Jamil, Sani, dan semua yang hadir di situ di Ambon, kita akan bikin pesantren. Luasnya sekian, ini ada dana dari jamaah 13 juta. Murah loh, cuma 750 juta. Oh gitu Ustadz ya? Oh ya. Tanah 750 juta. Enggak, jadi biaya RAB pembangunan itu 350 juta, 750 juta. Pada saat itu 13 juta. Pada saat posisi itu kita lagi bangun pesantren di Bulak Santri yang mungkin miliaran rupiah. Juga kita lagi pembebasan tanah yang mungkin jumlahnya nggak mungkin lah miliaran rupiah juga. Saya mikir nih Ustadz, harusnya kan dana tersebut daripada kita ngebangun yang di situ, kan kita selesai punya kita nih. Nah Ustadz gak kayak gitu, udah. Nah langsung saya tanya, Ustadz, nomor telepon yang punya di Ambon siapa? Oh ya Ustadz Ikram. Saya dikasih nomor telepon itu, saya sama Ustadz Hendi sama Ustadz Sani langsung ke Ambon. Ya alhamdulillah, bukan 750 juta, 1,2 miliar. Masya Allah, ternyata di Ambon itu ngambil barang-barang itu dari Surabaya. Jadi kan pembengkakan dan kosnya luar biasa. Dan alhamdulillah tuh akhirnya di sela-sela kita membangun pesantren di Ketapang, kita bangun pesantren di Bulak Santri dan juga rumah-rumah tapis yang lain, itu pun selesai pembangunan di semua tempat. Tapi itu bangunan yang ada di Ambon bukan untuk kita. Bangunan itu kita wakafkan lagi sama Al-Khairat. Jadi dia yang lola. Kita cuma namanya Darul Quran saja. Dan itu bukan terjadi 1 kali 2 kali. Hampir di seluruh proses pembangunan pesantren kita yang ada di daerah manapun itu punya cerita. Nah di buku ini saya ceritakan bagaimana kita pertama kali membangun pesantren di Ketapang yang pusat, bagaimana pembangunan pesantren di Bulak Santri, di Cikarang, di Lampung, di Ambon, di beberapa tempat. Itu hampir sama persis bahwa Allah menaruh kun fayakunnya bagaimana Ustadz Yusuf Mansur mengajarkan kita percaya sama Allah. Selama niat kita benar, maka Allah akan kasih tuh jalan keluar. Nah, luar biasa tuh. Kita memang harus dilatih memiliki mimpi, berani memiliki mimpi. Macam itu ya. Dengan mimpi itu insya Allah menjadi sebuah awal langkah kita untuk mencapai tujuan atau tujuan hidup kita. Iya. Selain mimpi, tentu saja doa dan ikhtiar. Iya. Apa lagi Ustaz konsep ini Ustaz? Satu lagi gini, doa. Jadi tetap pada saat dari awal dakwah Ustadz yang kata Dream Free Action itu digaungkan, sebenarnya proses itulah perjalanannya Darul Quran. Ustadz punya dream, kita punya dream, terus kita punya mimpi, punya doa dan punya mimpi dan aksi itu dilakukan. Dan hampir dari seluruh program-program yang memang kita kembangkan itu selalu diawali dengan doa. Dan saya tulis di buku itu namanya modalnya Al-Fatihah. Di modal Al-Fatihah. Sampai mungkin awal itu kalau mungkin di tahun-tahun 2000 berapa, 2010-an itu Ustadz bikin program training in movie keliling kun fayakun seluruh kota. Itu didiskusikan sama saya sama teman-teman di tahun 2006. 2006-2007 Ustadz udah ngomong kayak gini, saya nanti akan rosol di beberapa tempat, dan subhanallah dan itu terjadi di salah satu kota. Sebelum Anda berbagi lagi tentang cerita-cerita yang lain, sangat
menarik sekali. Sumpah-sumpah yang Anda tuliskan di sini sangat mengintip judul-judulnya. Sayur asem, tempe goreng, dan ikan peda. Nah, ini luar biasa nih. Apa yang bisa di-share dengan pemirsa YMTV ini? Nah, ini kalau ini buat kuliner nih, kuliner. Sayur asem, ikan peda. Jadi ada makanan khas di rumahnya Ustadz. Ini kalau istrinya Favorit, ya? istrinya Ustadz tuh paling emang kita akui lah masakannya enak. Jadi itu ikan peda. Nah, kalau pemirsa mau coba ikan pedanya istrinya Ustadz, ya nanti dibuat franchise kali ya. Ini di seluruh tempat-tempat setiap tamu yang datang tuh pasti ada ikan peda. Nah, waktu itu awal-awal kira-kira PPM masih berumur 2 tahunan itu, saya diundang sama Ustadz, dipanggil bisa rapat ya. Saya waktu itu ada beberapa tamu. Ada beberapa tamu yang pada saat itu jam makan siang. Jam makan siang, pas itu Ustadz diskusi sama saya selesai, si tamu yang 2 itu keluar. Terus pas tamu keluar, Ustadz ngomong begini sama saya, "Tarmiji udah makan belum?" "Belum, Ustadz." "Ya udah, dikeluarin lah." Yang dikeluarin adalah sayur asem, tempe goreng, sama ikan peda. Dan jawabannya Ustadz apa? "Tarmiji, ini sengaja nggak saya keluarin dulu, tinggal 1 piring." Nah, wah subhanallah. Ya Ustadz, saya makan tuh. Dan itu saya tulis bagaimana Ustadz pada saat ngomong bicara tentang visi yang luar biasa. Padahal di rumah Ustadz nggak ada makanan juga, luar biasa. Dan ini sering terjadi juga, misalnya pada saat Ustadz ngomong masalah kontrak TV yang jumlahnya miliaran, tiba-tiba ada SMS istrinya beliau. Waktu itu kan ada bisnis usahanya pesantren yang masuk tiba-tiba ke rekeningnya istrinya Ustadz, dan istrinya Ustadz nggak tahu kalau itu rekeningnya pesantren, dana usaha pesantren. Nah, saya sama Ustadz Sandi tanya sama Ustadz, itu ada dana masuk ke rekeningnya Ustadz. "Oh gitu ya?" Nanti saya tanya sama istri, karena maksudnya bukan ke rekening saya tapi rekening istri. Tiba-tiba di perjalanan Ustadz SMS ke istri kan. Nah, istri jawab nih lama, jawabnya SMS itu istri lama sampai kita ketemu sama tamu. Ustadz dengan geloranya ngomong gini, "Tarmiji, saya nanti kerjasama dengan TVA, dengan ini nih, saya mintanya kayak gini. Itu hasilnya sekian miliar." Itu sudah saya bilang, itu pokoknya buat pesantren. Terus saya tanya sama Ustadz udah ngomong sama istri belum? "Yang kayak gini mas saya nggak perlu ngomong sama istri saya mau udah subhanallah gitu." Ustadz ngomong kayak gitu. Masya Allah ya. Nah, tiba-tiba jawaban SMS itu datang tuh. Apa jawabannya istrinya Ustadz pada saat itu? Istrinya Ustadz itu kan kalau manggil Ustadz kak, atau mungkin biasanya pah gitu kan. Uang yang hasil usaha pesantren sudah mama pakai. Mama nggak tahu kalau itu uang pesantren. Terus saya dibilang begini, "Mama pakai karena mama nggak punya uang sama sekali. Tadi saja adanya yang namanya Ridho minta uang sama mama. Saya bilang, uangnya minta cuma 500 ribu. Kata mama, saya nggak punya uang. Masa sih kakak nggak punya uang gitu." Subhanallah. Iya. Pada saat posisi Ustadz ngomong bicara tentang sedekah yang begitu besar, padahal di rumah beliau itu tidak. Dan itu sering terjadi, dan itu bukan satu kasus saja, dan sering beliau sampai seperti itu. Ya mungkin karena beliau istiqomah yang mengantarkan lalukan menjadi lebih, ya mudah-mudahan menjadi lembaga yang istiqomah lah, kayak gitu. Tapi jangan cobain ikan pedanya. Ikan pedanya luar biasa. Ternyata terkandung makna di balik lauk pauk yang Oh iya, lauk pauk. Ya, Pernah kita sama-sama, terus ada tamu, ada Agi, makanya ikan peda. Ada Satari Finilan ikan peda pokoknya top ikan peda. Baik Ustadz Tarmizi, masih banyak yang bisa kita share dengan pemirsa. Nanti kita lanjutkan kembali pembicaraan kita usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bedah Buku. Baik pemirsa YMTV dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Bedah Buku, di mana kita bisa menggali sebuah makna di balik sebuah tulisan. Bersama kita telah ada Ustadz Tarmizi Siddiq, beliau salah satu penulis dari buku Belajar dari Ustadz Yusuf Mansur. Kita terus menggali itibar-itibar apa dan inspirasi apa saja yang didapatkan beliau Ustadz Tarmizi ini, sehingga bisa dibagi dengan para pemirsa YMTV dimanapun Anda berada. Terkait dengan tadi, sudah beberapa hal yang menarik kita bahas, dan ternyata banyak sekali itibar yang kita dapatkan Ustadz. Kali ini kita coba tentang bab di mana Ustadz Yusuf Mansur ini ternyata dekat dengan siapa saja, tanpa mengindahkan apa itu hierarkis, apa itu saya Ustadz, kamu apa, apapun itu semuanya. Ternyata apa sedemikian itu Ustadz? Ya, sepengetahuan saya selama bergabung sama beliau lah,
berguru dan bersahabat sama beliau, Ustadz itu sering membuat kejutan-kejutan kecil. Jadi sering tuh kalau kita tiba-tiba berhenti di satu tempat, ketemu sama ibu-ibu atau sama pedagang, atau hanya sekedar memuantara, itu sering tuh kayak gitu. Nah, yang saya tulis ini pada saat perjalanan dakwah kita ke daerah Pangandaran. Di buku ini saya tulis. Jadi bagaimana pada saat kita perjalanan pulang, jadi Ustadz itu ngajak kita Pangandaran, waktu itu kondisi Jakarta sedang hujan besar. Sampai kita masuk ke tol Cipularang saja itu sampai makan waktu 2 jam. Wow. Makan waktu 2 jam. Subhanallah 2 jam. Dengan kendaraan sendiri, kita berangkat dari Ba'da Asar. Nah, subhanallah. Nah, ini sepulang dari dakwah sampai sana jam 1 malam, dakwahnya jam 7 pagi, pulang, itu ternyata Ustadz kalau bisa orang dakwah dikasih amplop tuh transport, ternyata Ustadz tidak terima itu, dan memang Ustadz tuh sedekahnya Ustadz kayak gitu. Nah, sepulang dari situ, nah kita mampir di salah satu lokasi sholat masjid yang di situ di sebelahnya ada apa sih namanya, usaha kecil, bikin apa sih namanya, kayak apa sih itu yang saya agak lupa ya, bikin sesuatu yang memang dijual kayak misal kayak wajik-wajik gitu. Nah, wajik-wajik gitu. Tiba-tiba kita mampir di sebelah masjid itu ada tempat kerajinan, tempat usaha kecil wajik. Jadi dia nyebar ke beberapa daerah termasuk Bandung dan sekitarnya. Ustadz ketemu sama pemiliknya. Nah, pemiliknya ini masya Allah subhanallah, pada saat saya tanya, Bu, biasa orang ketemu Ustadz Yusuf Mansur, subhanallah tiba-tiba ada di sini, bla 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 gitulah cerita, terus seneng lari-lari gitu, terus foto-foto lah kayak gitu. Tapi yang luar biasanya itu kenapa kita hadir di situ? Ternyata si ibu itu, saya tanya, Ibu, apa sih rahasia suksesnya? Wah, Ustadz, saya ini tiap malam bangun tahajud. Masya Allah, Allah menemukan Ustadz sama orang seperti itu. Dan itu pun tidak terjadi sekali dua kali, sering kayak seperti itu sampai. Dan ini tidak hanya di tataran kecil ya, sampai Ustadz pun ketemu sama dai-dai yang senior, Ustadz yang senior, Ustadz selalu cium tangan. Di buku ini saya tulis di budaya cium tangan, saya bikin footnote kenapa ada cium tangan di pesantren, saya tulis juga. Mudah-mudahan sih walaupun agak sedikit doib, mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi, sifatnya menghormati. Ustadz nggak segan kayak gitu tuh. Ustadz pun kalau misalnya mengajar kita untuk hormat sama yang lebih senior lah. Nah, tapi yang luar biasa sebenarnya dari bagian buku ini saya bikin di kalimat tahrir itu mimpinya Ustadz. Mimpi Ustadz ini sebenarnya ending dari mimpinya kita, mimpinya Darul Quran. Jadi mimpinya Ustadz itu kenapa kita bikin pesantren yang tahfiz Quran, kenapa kita bikin rumah tahfiz. Dulu tuh kita kepingin punya pesantren mencetak 100.000 penghafal Quran. Akhirnya, wah kalau kita bikin pesantren banyak dengan 100.000 penghafal Quran dan 100.000 santri, susah nih. Bikinlah rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu sekarang ada 4.000 orang, 4.000 rumah tahfiz. Seluruh Indonesia. Ada yang di luar negeri yang di Absel, 4.000 rumah tahfiz. Ya subhanallah juga kan, 4.000 rumah tahfiz. Terus, nah mimpinya kita itu bahwa ke depan itu mimpinya kita sebut, Ustadz nyebutnya Dream 20 sama Dream 310. 3.0. Subhanallah. Jadi dreamnya itu bahwa suatu nanti anak-anak yang kita bina, anak-anak yang masuk ke pesantren akan menjadi gubernur, akan menjadi menteri, akan menjadi presiden, akan menjadi pemimpin bangsa yang memang hafal Quran. Dan santri-santri di Darul Quran juga sudah diajarkan untuk dari awal untuk bermimpi. Oh iya. Memiliki hujah dalam hidup. Oh iya. Subhanallah tuh Ustaz, bagaimana mempersiapkan santri jadi gini. Pada saat habis sholat zuhur, Ustaz berdiri di depan santri. Kasih santri kertas-kertas kan? Kertas-kertas dikasih ke sama santri. Kita cuma bilang begini, coba tulis mimpi masing-masing. Mimpi. Pertama saya nanya siapa yang mau jadi pengusaha, siapa yang mau jadi guru, siapa yang mau jadi apa, siapa yang mau jadi menteri, juga tunjuk tangan semua. Tulis semua, tulis ya. Dan hampir dari seluruh santri itu kepinginnya nggak jadi imam masjid. Kepingin mayoritas ingin menjadi pengusaha. Ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi menteri, ada yang jadi bla bla luar biasa. Ada yang ingin kuliah di luar negeri, ada yang kuliah di Amerika, ada yang kuliah. Tapi di endingnya Ustadz terakhir itu pada saat baca itu punya santri, Ustadz cuma bilang begini, kalau santri-santri ayah, kan Ustadz bahasin ayah ke santri, kalau santri ayah kepingin jadi presiden, kepingin menjadi menteri, kepingin jadi A, B, C, D, E, tapi satu pesan ayah, tetap harus punya pesantren. Jadi muaranya kembali ke pesantren. Jadi walaupun nanti jadi menteri, punya pesantren, menteri yang punya pesantren. Jadi presiden yang punya pesantren. Pengusaha yang pesantren. Sekarang ini
hampir dari kita punya several company, pengusaha-pengusaha, kita bikin gerakan several company, Ustadz. Itu seluruh pengusaha-pengusaha yang masuk dalam several company itu hampir semuanya punya rumah tahfiz. Punya rumah tahfiz. Subhanallah, rumah tahfiz yang mereka pertama karyawannya juga nanti belajar Quran, hafal Quran, sholat duha dan sebagainya, dan juga dia punya anak bina-binaan yang luar biasa. Baik pemirsa, ternyata banyak sekali itibar yang bisa kita petik kali ini di perbincangan kali ini bersama Ustaz Tarmizi As-Siddiq. Beliau salah satu penulis dari 3 penulis dari Belajar dari Ustaz Yusuf Mansur kali ini, mulai dari konsep mengenal kun fayakun yang ternyata sangat luar biasa jika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan modal Al-Fatihah, dan juga macam-macam hingga terakhir tadi mimpi sejak awal kita, dan dari mimpi kita memiliki sebuah langkah awal menuju kesuksesan seperti itu Ustaz ya. Baik, untuk mendapatkan buku ini bisa gimana caranya Ustaz, para pemirsa di IMTV di mana pun? Buku ini diterbitkan sama Gramedia, tapi bedanya buku ini dengan buku lain ada sebuah keuntungan. Kita diajarin sama Ustadz itu untuk sedekah. Jadi royalti buku ini nggak untuk kita. Hampir semua buku, saya kan nggak buku ini saja yang saya tulis ya. Ada berapa buku? Ada buku Hadiah dari Sang Guru, ada buku Cara Gila Berlimpah Rezeki, ada buku Kun Fayakun. Saya di situ juga ada juga beberapa buku. Itu memang royaltinya bukan buat kita. Jadi royalti ini memang kita sedekahkan. Jadi ada keuntungannya bahwa kalau beli buku ini sebenarnya ada sedekahnya juga. Ya, ikhtiar kita untuk bangun pesantren. Nah, buku ini bisa didapatkan sama pemirsa di PPA Shop, atau mungkin bisa lihat di www.dakushop.com, atau juga bisa di toko-toko buku yang lain lah, Gramedia sama tempat-tempat yang lain. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kita di bedah buku kali ini. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih, syukron jazilan Ustaz Sama-sama di sini. Harapan kita Ustaz masih bisa men-share kepada pemirsa Yang TV berbagai inspirasi yang baik dari pengalaman pribadi Ustaz selama kedekatan dengan Ustaz Mansur, dan apapun itu, dan dari tulisan-tulisan Anda tentunya. Ya, saya yakin tidak hanya buku ini tentunya Ustaz yang Anda tulis ya. Masih banyak. Baik. Terima kasih Ustaz. Demikian kali ini perbincangan kita dalam bedah buku kali ini, di mana kita bisa mengkaji dan mengambil sebuah makna dari sebuah tulisan. Hanya saya Hamdan Kafi dan Ustaz Tarmizi As-Siddiq mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.